Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya akan menseminarkan laporan penelitian tindakan kelas saya dengan judul upaya meningkatkan pengetahuan makanan sehat pada anak melalui kegiatan memasak di TK Muslimat NU 10 Sidomulyo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Tahun ajaran 2020-2021. Satu, pendahuluan, latar belakang. Pada masa usia dini merupakan masa golden age dalam kehidupan anak-anak. Pada masa ini pertumbuhan cepat baik fisik maupun non fisik terjadi. Golden age atau usia emas berdiri emosional, bahasa, dan sosial berlangsung dengan sangat cepat dan hanya terjadi satu kali dalam perkembangan kehidupan manusia. Pada masa ini merupakan periode terpenting untuk merangsang pertumbuhan otak anak melalui perhatian kesehatan anak, penyediaan yang cukup, dan pelayanan pendidikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah pemberian nutrisi. Yaitu nutrisi yang diperoleh melalui makanan sangatlah bermanfaat bagi tubuh manusia. Nutrisi yang tepat bagi anak usia dini seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, kalsium, yodium, dan zat besi yang baik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Makanan sehat merupakan makanan gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan dalam pedoman gizi dan diantaranya adalah tidak mengandung zat-zat yang tidak termasuk bahan tambahan makanan yang diperbolehkan. Untuk identifikasi masalah, berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Satu, guru dan orang tua kurang memperhatikan makanan sehat pada anak. Yang kedua, anak belum bisa membedakan makanan sehat dan makanan tidak sehat. Tiga, pelaksanaan kegiatan memasak di TK Muslimat NU 10 Sidomulyo belum maksimal dalam memperkenalkan makanan sehat. Empat, kegiatan memasak dapat meningkatkan pengetahuan anak tentang makanan sehat. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini. Pelaksanaan kegiatan memasak dapat meningkatkan pengetahuan anak tentang makanan sehat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu bagaimanakah kegiatan memasak dapat meningkatkan pengetahuan makanan sehat pada anak di TK Muslimat NU 10 Sidomulyo. Tujuan peneliti, berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan peneliti ini adalah untuk melihat peningkatan pengetahuan makanan sehat pada anak di TK Muslimat NU 10 Sidomulyo. Manfaat peneliti sesuai dengan penulisan, maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah manfaat bagi siswa TK Muslimat NU 10 Sidomulyo adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang makanan sehat melalui kegiatan memasak. Manfaat bagi guru TK memasak meningkatkan pengetahuan anak mengenai makanan sehat. Manfaat bagi peneliti sendiri untuk menambah ilmu pengetahuan, terutama dalam penelitian. Bab 2, kajian pustaka. Landasan teori konsep makanan sehat untuk anak usia dini. Pengertian makanan sehat. Makanan sehat merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia. Makanan yang disantap setiap hari harus memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan standar kesehatan. Karena pertumbuhan gizi yang tercukupi membuat kecerdasan
kecerdasan meningkat dan mengkonsumsi makan sehat sangatlah penting terutama dalam mendukung tumbuh kembang anak. Ini pendapat para ahli ya, Ibu. Langsung saja saya lanjutkan untuk bab 3. Untuk bab 3, metodologi penelitian dan langkah-langkah yang dipakai adalah secara aplikatif yang meliputi rencana penelitian, data dan sumber data, pengumpulan data, analisis data, dan instrumen penelitian, serta prosedur penelitian. Subjek penelitian, 4 anak dengan karakter sebagai berikut. Laki-laki 1 anak, dan perempuan 3 anak. Usia 4 tahun 2 anak dan usia 5 tahun 2 anak. Sebagian besar dari keluarga petani dengan kemampuan orang tua mengoperasikan HP Android. Tempat dan waktu pelaksanaan, tempat di TK Muslimat Sidomulyo beralamatkan Desa Sidomulyo, Kecamatan Jatirogo, Tuban. Waktu penelitian dilaksanakan bulan November 2020. Deskripsi per siklus 1 dengan penelitian meliputi beberapa kegiatan antara lain perencanaan, tindakan, pengamatan, observasi, evaluasi, dan refleksi. Siklus 2, perencanaan, pengamatan atau observasi, evaluasi, dan refleksi. Siklus 3, perencanaan, pengamatan, evaluasi, dan refleksi. Untuk prosedur pelaksanaan PK-nya, kegiatannya, pembukaan, inti, dan penutup. Rencana, pengamatan, dan pengumpulan data. Data yang ingin didapat peneliti dalam penelitian ini adalah data tentang pengetahuan makanan sehat anak dengan kegiatan memasak. Data tersebut didapat dengan memperhatikan aspek sebagai berikut. Cantolan indikator yang diteliti. Anak dapat melakukan minimal untuk BBMB-nya untuk biasanya bintang 1, bintang 2, dan bintang 3, dan bintang 4. Saya kasih simbol BB, MB, BSH, dan BSI. Hasil dan pembahasan. Untuk siklus 1, instrumen observasi tindakan kelas. Untuk siklus 1, anak dapat menyimpulkan minimal 3 manfaat bayam dengan benar. Yang mendapatkan BSH adalah 3 hanya 1 anak itu untuk siklus 1. Dengan persentase belum sesuai harapan 75%, dan yang sudah sesuai harapan baru 25%. Karena yang BSD itu hanya 1 anak. Dengan grafik persentase yang sudah sesuai harapan 25%, dan yang belum sesuai harapan 75%. Jadi peneliti untuk siklus berikutnya. Untuk ragai presentasi tingkat pencapaian yang ingin dicapai peneliti harus 100%. Dari 4 anak yang sudah diamati, 4 anak harus mendapatkan kriteria BSB. Pada siklus 1 ini, tingkat pencapaian keberhasilan baru 25 tingkat keberhasilan 1 anak yang mendapatkan kriteria BSB. Jadi peneliti melanjutkan ke siklus berikutnya. Untuk siklus 2, hasil observasi untuk tingkat pencapaian anak yang mendapatkan BSB dalam kriteria peneliti baru 3 anak. Dan yang
mendapatkan BSB 1 anak. Jadi bisa dipresentasikan, bisa diprosentase belum sesuai harapan 25%, yang sudah sesuai harapan 75% untuk siklus 2 ini. Seperti presentase grafik. Ini ya. Untuk evaluasi pada siklus 2 sudah dilaksanakan tingkat pencapaian keberhasilan 75%, tingkat keberhasilan 3 anak yang mendapatkan kriteria BSB. Jadi peneliti dilanjutkan ke siklus berikutnya. Untuk siklus 3, peneliti masih instrumen observasinya masih mengukur dari KD yang diamati 3.6 dan 4.6. Untuk KD 3.6, anak dapat menyimpulkan minimal 3 manfaat buah pepaya dengan tepat. Untuk siklus ini, anak sudah sesuai kriteria peneliti. 4 anak sudah mendapatkan BSB. Anak dapat menyimpulkan lebih dari 3 manfaat buah pepaya dengan tepat. Dan untuk indikator 4.6, anak dapat mencetak puding dengan 3 media. Anak sudah memenuhi kriteria mendapatkan BSB, anak dapat mencetak puding lebih dari 3 bentuk. Untuk persentase belum sesuai harapan, jadinya 0%. Yang sudah sesuai harapan 100%. Jadi bisa dipresentasi grafik 100% dan yang belum sesuai harapan 0%. Evaluasi dan refleksi pada siklus 3 yang sudah dilaksanakan tingkat pencapaian keberhasilan 100%. Tingkat keberhasilan 4 anak yang mendapatkan kriteria BSB. Anak dapat menyimpulkan minimal 3 manfaat buah pepaya dengan tepat sesuai kriteria BSB dan 4 anak tersebut sesuai kriteria. Jadi siklus ini tingkat pencapaiannya 100%. Pada siklus 3 ini tingkat pencapaian sudah sesuai target yang diinginkan dicapai untuk pengetahuan makanan sehat dan tingkat kelebihannya anak sudah antusias mengikuti kegiatan yang dilakukan peneliti. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasannya untuk siklus 1 ini sudah rumusan masalah, faktor penyebab terjadi masalah, ini untuk siklus 3. Jadi untuk siklus 5, kesimpulan dan syarat. Kesimpulan berdasarkan hasil data observasi dalam kegiatan perbaikan pembelajaran yang telah dilaksanakan, disimpulkan bahwa kegiatan memasak dapat meningkatkan pengetahuan tentang makanan sehat. Anak kelompok A TK Muslimat NU Sidomulyo terbukti dengan adanya peningkatan siklus 1 dan pada siklus 2 meningkat menjadi 75%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kegiatan masak dapat meningkatkan pengetahuan anak kelompok A tingkat Muslimat NU Sidomulyo. Saran berdasarkan hasil kesimpulan dalam kegiatan penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut. 1. Guru sebaiknya dapat menggunakan bermacam-macam kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan bidang yang akan dikembangkan pada anak. Guru hendaknya lebih kreatif dalam membuat kegiatan pembelajaran agar anak menarik minat siswa. 3. Guru sebaiknya tidak monoton rancang pembelajaran, hendaknya guru memilih kegiatan yang tepat, aman, mudah dimainkan, dan menarik. Terima kasih, Ibu-Ibu. Ini presentasi dari laporan tindakan kelas saya. Untuk kalau ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Bagus, Bu. Hasil penelitiannya sudah bagus. Bisa saya pakai referensi nanti di kelas saya ya, Bu, ya. Oke, Ibu.